Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibi Lestari dari PGMI semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Islam Dinasti Umayyah di Andalusia. Di sini saya akan menjelaskan subbab, yaitu yang pertama proses masuknya Islam di Andalusia, kemudian yang kedua proses perkembangan Islam di Andalusia, yang ketiga runtuhnya Islam di Andalusia, yang keempat nasib kaum muslimin setelah runtuhnya Islam di Andalusia. Itu yang pertama proses masuknya Islam di Andalusia, yaitu penaklukan Andalusia terjadi pada tahun 92 Hijriah, artinya ia terjadi di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Bani Umayyah merebut semenanjung ini dari bangsa Ghotia Barat pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik, yaitu pada 86 sampai 96 atau 705 sampai 715. Dalam proses penaklukan Spanyol ada 3 pahlawan Islam yang memimpin pasukan ke sana, yakni yang pertama Takrir Ibnu Malik, yang kedua Takrir Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nusair. Namun yang sebagai perintis dan menyelidiki kedatangan Islam di Andalusia adalah Takrir Ibnu Ziyad. Ia memimpin pasukannya menyeberangi lautan Gibraltar atau Jabal Tarik menuju ke semenanjung Liberia. Kemenangan kaum muslimin dalam penaklukan Andalusia berawal dari Raja Frederick yang memindahkan ibu kota negaranya dari Seville ke Toledo. Sementara Witiza yang saat itu menjadi penguasa Toledo diberhentikan. Begitu saja. Proses perkembangan Islam di Andalusia, yaitu setelah kaum muslimin berhasil mengokohkan pilar-pilar daulah Islamiyah Andalusia, Islam mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat. Karena Islam adalah agama yang fitrah dan cepat orang-orang yang mempunyai fitrah yang lurus menyambutnya dan menerimanya saat mengetahuinya. Menemukan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, mengatur seluruh kehidupan manusia, mereka menemukan sebuah akidah yang jelas dan ibadah yang teratur di dalamnya. Sekitar tahun 900 Masehi, Islam mengalami puncak kejayaannya di tanah Andalusia. Lebih dari 5 juta Muslim tinggal di daerah tersebut. Dinasti Umayyah II menjadi penguasa tunggal di daerah tersebut dan menjadi kerajaan yang paling maju dan paling stabil kondisi sosialnya di kawasan Eropa. Andalusia menjadi salah satu provinsi dari Daulah Bani Umayyah sampai tahun 132 atau 750 Masehi. Itu kepemimpinan dilanjutkan oleh Hisham bin Abdurrahman. Abdurrahman Ad-Dakil, putra Abdurrahman Ad-Dakil,
Ia adalah seorang alim yang mencintai ilmu. Ia mendekatkan dirinya dengan para fuqaha. Ia mempunyai pengaruh yang sangat besar di Andalusia dengan upayanya menyebarkan bahasa Arab. Hingga kemudian bahasa Arab menjadi bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah Yahudi dan Kristen di Andalusia. Dengan wafatnya Abdurrahman Al-Awas, dimulailah sebuah era baru di negeri Andalusia, yaitu masa kelemahan pemerintahan Bani Umayyah. Kelemahan tidak lain disebabkan oleh perdagangan yang semakin maju dan bergelimangnya harta. Faktor lain yaitu fenomena Ziryat. Ziryat adalah seorang penyanyi dari Baghdad. Ziryat tidak hanya mengajarkan nyanyian, tetapi ia juga mengajarkan seni model, yaitu model pakaian. Dan yang ketiga yaitu runtuhnya Islam di Andalusia. Pemimpin Muslim terakhir di Andalusia, Spanyol Abdillah Muhammad bin Al-Ahmad, keluar dari istana kerajaan dengan hina. Malam itu Andalusia telah jatuh ke tangan kerajaan Katolik setelah berada di bawah kekuasaan Islam selama lebih dari 800 tahun. Dia meninggalkan istana dengan hati pilu, dadanya sesak, hingga sampai di sebuah bukit dari bukit yang cukup tinggi. Dari sana dia menatap istana Alhambra. Dia menangis terseduh-seduh hingga jenggotnya basah kuyup dengan air mata. Islam pertama kali masuk ke Andalusia pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutkan Andalusia. Itu faktor-faktor penyebab runtuhnya Islam di Andalusia, yaitu yang pertama faktor eksternal, yaitu tidak ada ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah kekhalifahan Hisham II Al-Mu'tatsir, para pemimpin Bani Umayyah tidak ada yang bisa diandalkan dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu adanya korupsi di kalangan pemerintahan. Para pakar Arab memandang Hisham Abdul Malik sebagai negarawan ketiga dalam dinasti Umayyah setelah Muawiyah dan Abdul Malik. Kemudian yang ketiga yaitu gaya hidup mewah para khalifah. Selain menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi, kebiasaan pesta bermewah-mewahan di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu timbul semangat orang-orang Eropa untuk kembali menguasai Andalusia. Keinginan bangsa Arab untuk kembali merebut Andalusia dari tangan kaum muslimin adalah cita-cita bangsa Eropa yang telah lama terpendam.
dan belum terlaksana karena saat itu kedudukan Islam di Andalusia sangat kuat, dan ketika kekuasaan Islam mulai melemah, ini menjadi kesempatan emas bagi bangsa Eropa untuk merebut kembali Andalusia. Ada beberapa daerah di Andalusia yang belum dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam, yaitu daerah Gajilia. Daerah tersebut menjadi pusat perkembangan Kristen. Disitulah kemudian berdiri kerajaan Kastil dan Aragon yang menjadi basisnya Kristen untuk menyerang kaum Muslim dan merebut kembali wilayah kekuasaannya. Kemudian yang kedua yaitu adanya konflik Islam dengan Kristen. Benteng terakhir kekuasaan Islam di Andalusia setelah seluruh wilayah dikuasai oleh kaum Kristen Katolik berada di Granada. Pada akhir kekuasaan Islam, Andalusia berada di bawah kepemimpinan Sultan Abdullah bin Abil Hasan. Pada saat itu, kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Mereka mengungsi ke Granada karena di sanalah satu-satunya wilayah yang masih dikuasai oleh umat Islam. Kemudian yang terakhir, kesulitan ekonomi. Masa keruntuhan Islam di Andalusia juga dipengaruhi oleh faktor kesulitan ekonomi, karena pemerintahan pada masa itu terus terfokus pada pembangunan dan pengembangan ilmu, pengetahuan dan mengabaikan perkembangan ekonomi yang berkaitan tidak berkembangnya politik dan militer. Kemudian yang terakhir, nasib kaum muslimin setelah runtuhnya Islam di Andalusia. Setelah Andalusia kembali diduduki oleh kerajaan Kristen, para penguasa Kristen memberikan pilihan kepada penduduk kaum muslimin yang masih tinggal di sana memilih hidup tertekan atau terhadap penguasa Kristen atau patuh terhadap penguasa Kristen berkat misi Kristen. Banyak di antara kaum muslimin yang murtad atau keluar dari Islam. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.